Assalamualaikum Sobat RC. Hari ini dalam rangka memperingati juga Hari Antimicrobial Resistance Awareness Week sedunia, yang biasanya itu sering banget, ya bukan sering banget ya, memang setiap tahunnya rutinitas pasti dilakukan juga oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia. Nah, sebenarnya kita mau mengupas tuntas nih. Kadang kan kita udah sering denger ya, Sobat RC ya, apa sih sebenarnya antimikroba, antibiotik. Kadang kita sering ke dokter, kemudian diresepin obat-obatan antibiotik. Itu tuh sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Dan kadang dokter selalu menyarankan jangan lupa dihabisin loh ya antibiotiknya. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya apa terhadap tubuh kita? Nah, Sobat RC pasti juga mau tahu dong. Sekarang siang ini kita sudah bersama narasumber kita, Dokter Neneng. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Neneng ini adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik ya dok? Iya, betul ya. Yang berpraktek di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dok, ini kita langsung aja ya dok ya. Soalnya juga Sobat RC ini pasti penasaran dokter. Memang seperti awal tadi dok, kita setiap ke dokter, kita kadang berobat gitu ya dok, ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit, itu selalu kadang dokter selalu memberikan resep itu antimikroba atau mungkin antibiotik begitu ya, antibiotik, terus ada anti inflamasi, anti nyeri kayak gitu. Nah, yang sedang kita ingin bicarakan nih dok, antibiotik. Sebenarnya antibiotik itu apa sih dokter? Ya, terima kasih Dokter Dian, Sobat RC semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ingin tahu apakah sobat-sobat semua tahu sih bedanya antimikrobial, kemudian antibiotik, kemudian penyebabnya karena apa, kita sampaikan di sini. Jadi antimikrobial itu ada 3 dok, ada antibiotik, ada antivirus, dan anti jamur. Nah, secara garis besar antimikrobial ini dibuat untuk menghambat pertumbuhan mikroba itu sendiri. Kalau antibiotik itu hanya untuk bisa membunuh yang bakteri. Kalau antivirus itu hanya bisa membunuh untuk yang penyebabnya karena virus. Kalau anti jamur hanya membunuh yang jamur. Sedangkan antibiotik itu sendiri macam-macamnya banyak sekali dok. Gitu. Jadi emang kita ketahui ya dok, kalau di dalam ilmu kedokteran itu memang antibiotik itu banyak golongannya. Betul. Gitu ya, dok. Berarti kalau ini kita ngobrolin bukan hanya antibiotik ya dok, tapi antimikrobial, antimikroba sendiri. Nah oke dok, mikroba itu apa dok? Mungkin Sobat RC bingung ya, ada bakteri, ada virus, ada jamur. Ini antimikroba. Mikroba ini apa sebenarnya dok? Baik, mikroba adalah mikroorganisme atau jasad renik yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan di belakang saya ini ada yang namanya mikroskop dok. Ini yang bisa dilihat. Jadi hanya bisa menggunakan alat bantu yang namanya mikroskop, kita bisa melihat secara detail penyebabnya itu bisa karena bakteri atau karena jamur. Kalau untuk virus, kita memerlukan suatu alat bantu yang lebih spesifik luar dari mikroskop ini dok. Mungkin Sobat RC tahu ya pada saat sekolah dulu ya dok, zaman kita sekolah dulu itu kan juga pasti ada lebih tepatnya mungkin di ilmu kedokteran itu pasti kita ada yang namanya mata kuliah untuk ngelihat nih dok dengan alat mikroskop itu. Histologi ya ada, dok. Betul, histologi. Mungkin ada cacing ya dok ya, ada nyamuk, parasit. ada parasit, seperti itu. Berarti obat-obatan antimikroba ini juga bisa ya dok ya untuk misalnya penyakit cacing yang berhubungan sama cacing. Nggak bisa dok. Gimana dok berarti? Kalau untuk antimikroba yang anti parasit itu bisa untuk membunuh yang parasit. Tapi kalau untuk yang antibiotik kita bahasnya hanya untuk di penyebabnya bakteri saja. Jadi mungkin Sobat RC sudah lebih paham ya. Jadi memang banyak banget macam-macam. Nggak semua penyakit itu bisa minum obat yang itu-itu aja. Kadang kalau sudah cocok dari satu dokter, oh aku pernah beli resep dokter yang dapat obat si A, dapat obat A gitu. Terus ternyata sakit lagi, nggak mau ke dokter lagi dok, tapi nembus lagi dokter ke resep yang sama, yang sesuai sama yang dokter dulu kasih. Itu juga belum tentu bisa ya dok, karena kan setiap
penyakit walaupun gejalanya tuh hampir mirip. Kadang kan penyakit tuh ya demam, pusing kayak gitu, memang beberapa penyakit memang seperti itu gejalanya, Dok. Betul. Tapi kan bukan berarti diagnosanya tuh selalu pasti yang sama seperti yang dulu pernah ke dokter itu. Iya. Gitu. Dokter, mungkin ini Sobat RC juga bingung. Ini ada yang namanya kan mikrobiologi ya, Dok ya. Iya. Sebenarnya mikrobiologi ini membahas apa aja nih, Dok, di bidangnya Dokter Neneng ini? Iya. Baik, mikrobiologi adalah suatu cabang ilmu dari kedokteran yang mempelajari tentang suatu mikroorganisme. Bisa karena bakteri, bisa karena virus, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Pada umumnya kami mempelajari yang bagian besar adalah bakteri, virus, dan jamur, Dok. Gimana ini yang terutama kalau di bidang mikrobiologi klinik, ini yang menyebabkan penyakit infeksi kepada manusia. Tapi tidak dipungkiri juga sekarang ini yang namanya infeksi itu bisa penyebabnya bisa dari karena cuaca atau karena lingkungan yang tidak kondusif, sehingga menyebabkan kita sebagai manusia ini menjadi rentan terhadap kesehatan tubuh kita dan kita menjadi mudah sakit. Nah, itu yang diperiksakan di lab mikrobiologi klinik. Sampel dari yang sakit ini kita ambil, Dok, bisa berupa dari darah, sputum, dari urin, dari jaringan, dari pus. Itu kita biarkan dengan metode tertentu yang kebetulan di Rumah Sakit Islam Ayani ini ada, itu bisa kita bantu mempercepat diagnostik kepada DPJP. Betul. Atau dokter penanggung jawab pasien itu untuk mendapatkan obat apa yang tepat pada pasien itu, dan itu bisa mengurangi lama rawat inap di rumah sakit dan pasien segera pulang, Dok. Betul. Jadi kan memang kadang itu seperti demam berdarah atau tipes, itu kadang kita juga karena gejalanya mirip-mirip ya, Dok. Iya. Jadi itu kan perlu ya, Dok, ada kenapa selalu diperlukan untuk pemeriksaan darah seperti itu kan juga untuk meruncingkan lagi diagnosa ya, Dok, supaya Iya. nanti juga obat-obatannya itu juga sesuai dengan diagnosa tersebut. Oke, Sobat RC, tadi juga kita kan membahas tentang resistensinya nih, Dok. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan resistensi antimikroba sendiri? Ya, resistensi adalah suatu cara dari bakteri itu mempunyai kekebalan terhadap jenis antibiotik tertentu. Seperti itu, Dok. Karena apa? Itu salah satunya karena ulah kita sendiri membeli antibiotik secara sembarangan tanpa indikasi yang tepat. Kemudian setelah merasa badannya enak, tidak menghabiskan sampai selesai. Betul. Atau pada saat dia rawat inap, dia mendapatkan jenis terapi, terutama jenis antibiotik yang tidak tepat. Akibatnya dari penggunaan yang bermacam-macam itu, kemudian dokter juga memberikan antibiotik atas dasar indikasi yang dalam hal ini kurang tepat. Betul. Itu bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Resistensi ini bisa bersifat alamiah dan bisa bersifat yang didapat, Dok. Nah, misalnya pada beberapa jenis bakteri sendiri itu sudah punya resisten yang didapat dari tubuh dari si jenis kumannya ini sendiri. Kita tidak bisa memungkiri beberapa jenis antibiotik tertentu itu sudah kebal, terutama ini yang saya sampaikan secara ekstrim ya. Jadi ada yang namanya bakteri yang namanya Stenotropomonas maltophilia. Dia itu hanya bisa dikeluarkan terhadap hanya 4 jenis antibiotik. Lainnya sudah tidak bisa dipergunakan. Karena sudah resisten itu tadi ya? Iya, Dok, ya? Dok. Jadi kalau tidak pilihan 4 ini tidak ada yang sensitif, ya sudah berarti tidak ada pilihan lain. Gitu. Sebenarnya kalau kita secara dini bisa mempelajari kenapa sih infeksi itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu sebenarnya dari cara kita sehari-hari. Misal pada saat kita masuk rumah itu kita cuci tangan dulu. Kemudian kita melakukan aktivitas apapun sebelum makan cuci tangan dulu. Kemudian ke pasien, kan ada beberapa tahap, Dok, ya, itu kita harus melakukan cuci tangan dulu sesuai dengan prosedur. Itu menghindari kita terhadap bakteri-bakteri jahat yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu, Dok. Baik. Jadi Sobat RC mungkin karena jangan-jangan udah nggak pandemi lagi nih, jadi udah ogah-ogahan cuci tangan ya, Dok, ya. Kalau Iya. zaman dulu, zaman masih COVID ini banget ya, Dok, masih hype banget, itu kan dikit-dikit kita cuci tangan karena Iya. kan kita takut banget. Nah, jangan-jangan karena sekarang sudah endemi, terus kita jadi longgar untuk cuci tangan. Padahal sebenarnya cuci tangan ini adalah langkah awal untuk menghindarkan kita sendiri dari mungkin
infeksi-infeksi yang kadang kan tangan kita suka megang apa Betul. gitu ya dok ya. Jadi penting banget cuci tangan. Jadi cuci tangan itu bukan berarti kalau misalnya tangan kita kotor ya dok ya. Enggak. Kadang kan kita juga nggak tahu ya di tangan kita ini ada virus apakah, ada bakteri apakah, seperti itu. Oke, itu tadi sudah ya dok. Terus kemudian dokter, untuk apa sih sebenarnya terapi antimikroba itu apa sih dok? Ataukah hanya memang untuk penyakit infeksi aja? Atau mungkin apa untuk tujuannya membunuh atau menghambat mikroba atau bagaimana dokter? Iya. Terima kasih Dokter Dian. Jadi terapi antimikroba adalah suatu jenis terapi definitif antimikroba, baik itu penyebabnya karena dari bakteri sendiri yang disebabkan yang diobati oleh antibiotik, kemudian virus, kemudian juga jamur disebabkan karena mikroorganisme itu. Nah, kita sebagai dokter, kalau seorang dokter ini bingung, ini kira-kira penyebabnya karena bakteri apa? Ini biasanya memberikan suatu jenis antibiotik yang sifatnya secara umum, seperti itu. Jadi yang spektrum luas. Spektrum gitu ya? luas, yang broad spektrum. Baru setelah nanti sampelnya dikirimkan ke lab kami di sini, itu akan mendapatkan suatu jenis obat antibiotik yang sudah dipersempit secara narrow-spektrum dan kita berikan kepada pasien itu bila benar-benar mendapatkan infeksi. Kalau respon berarti sesuai dengan indikasi yang diderita pada pasien itu, dok. Oke, baik. Dokter, terus kemudian kalau sebenarnya pasti ada metode-metode uji aktivitas dari antimikroba sendiri ya dok ya? Iya. Karena kan mungkin kita sedang sakit terus kemudian kita disuruh lab. Nah, di situ kan pasti juga ada metode-metodenya. Itu biasanya kalau dari bidang ilmu mikrobiologi sendiri itu seperti apa dok untuk uji aktivitas antimikrobanya itu? Iya. Jadi untuk uji kepekaan antimikroba itu ada dua macam. Ada yang sifatnya secara konvensional dan secara metode otomatis. Alhamdulillah di Rumah Sakit Resi Ayani ini kita sudah menggunakan semuanya dengan metode otomatis. Jadi bisa mempercepat untuk diagnostik terhadap pasien infeksi yang dirawat di rumah sakit ini. Kalau untuk yang metode konvensional itu cukup lama dan hasilnya sudah pasti ditunggu oleh para klinisi yang membutuhkan. Namun dengan adanya metode otomatis dipercepat untuk hasilnya dan bisa segera dilaporkan kepada DPJP yang merawat pada pasien tersebut. Oke, baik. Jadi alhamdulillahnya di rumah sakit kita ini sudah lengkap semua ya dok ya. Sudah alatnya udah canggih, dokternya juga oke. Jadi sobat RC, kalau misalnya ada keluhan, sakit apapun bisa dikonsultasikan segera ke dokter-dokter kami di Rumah Sakit Islam Surabaya aja. Betul, dok. Oke, dokter, terima kasih banyak. Mungkin sedikit tips ya dari dokter Neneng mungkin untuk sobat RC, gimana dok untuk masalah resistensi antimikroba ini dok? Mungkin ada tips-tipsnya nih. Tips singkat dari kami bahwa dalam rangka WAW 2023 ini kita sebagai umat manusia ya, kita di sini harus mencoba untuk menyayangi diri kita sendiri. Mulailah dari kita rajin untuk mencuci tangan dalam hal apapun sebelum kegiatan apapun. Dan jangan lupa bila sobat RC semua kondisinya kurang baik, segera mendapatkan konsultasi jawaban yang tepat. Jangan membeli antibiotik secara sembarangan dan menggunakan secara sembarangan. Obat antibiotik yang Anda minum, Anda buang sembarangan itu bisa mencemari lingkungan dan itu bisa menyebabkan resistensi pada lingkungan kita. Sehingga kalau sudah resisten, kita nanti kalau mendapatkan infeksi yang lebih luas, kita tidak bisa mendapatkan obatnya, dok. Baik, Terima kasih. Dokter Neneng, terima kasih. Jadi seperti itu ya sobat RC ya. Nomor satu paling penting adalah cuci tangan. Sebelum melakukan aktivitas apapun sebaiknya memang cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua memang kalau misalnya pernah mendapatkan terapi dari dokter, mungkin antibiotik, antimikroba atau yang lain-lain ya dok ya, itu tidak bisa digunakan terus-menerus ya dok. Itu harus sesuai dengan indikasi dan anjuran dari dokter. Jadi kalau harus dihabiskan ya memang harus dihabiskan dan juga dilarang untuk
menduplikasi begitu ya dok ya Iya. untuk obat-obatan yang pernah kita dapat karena memang setiap penyakit itu kan pasti berbeda-beda walaupun gejalanya sama. Betul. Kemudian juga untuk apabila kita sakit kemudian kita harus mungkin lebih dari 3 hari demam, sebaiknya memang periksa lab Iya. ya dok ya. Dianjurkan demikian. Betul, supaya nanti juga diagnosanya tepat, penyembuhannya juga bisa lebih tepat ya dok, sehingga Iya. para dokter juga tidak maksudnya memberikan antibiotiknya, memberikan antimikrobanya itu secara tepat juga seperti itu. Oke Sobat RC, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kami. Mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita Amin. semua dan semoga saja Sobat RC di rumah juga bisa lebih sehat lagi. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.